Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semuanya, langsung saja di sini saya akan membacakan satu ayat sebagai nasihat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, ayat ini dengan jelas dan tegas menyatakan sebuah etika kepada kita tentang jangan mudah menyebarkan berita-berita yang tidak baik, apalagi berita yang belum jelas kebenarannya, karena itu bisa jadi fitnah. Kalaupun itu betul-betul terjadi dengan bukti-bukti yang kuat menurut syariat ataupun menurut negara, belum tentu juga itu boleh dan bermanfaat kalau kita sebarkan. Bisa jadi itu malah mendidik yang tidak baik dan menjadi bumerang bagi bangsa kita. Akhir-akhir ini saya lihat fenomena share atau menyebarkan berita dengan begitu mudahnya dan begitu cepatnya, apalagi ada WhatsApp group, ada media-media atau website yang menyediakan tulisan-tulisan berita terkini. Ini sangat dahsyat bahayanya. Ayat tadi sudah memperingatkan kita sebagai orang yang beriman bahwasanya hati-hati, karena alladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu, karena orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong tentang orang-orang yang beriman atau kepada orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih dunia dan di akhirat. Jadi siksanya bukan hanya di akhirat saja, tapi dari dunia sudah turun itu siksanya, itu dunia dan akhirat. Hati-hati kalau menyebarkan berita, ancamannya tegas dan jelas dari Allah ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian tidak tahu kebenarannya. Meskipun kalian baca beritanya, kalian lihat peristiwanya, tapi hakikat kejadian kalian belum tentu tahu. Tapi Allah, tidak ada sedikit pun yang tidak Allah ketahui. Allah tahu betul-betul. Jadi kalau kalian bijak, ya kembalikanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Khud ma safa wa da' ma kadar. Ambillah yang baik dan tinggalkan yang tidak baik. Sahabat-sahabatku, saudara seagama yang masih beriman kepada ayat-ayat Allah, ayo kita perbaiki lagi ini yang namanya yang namanya fenomena suka menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Ini betul-betul jelas ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Khawatirnya ancaman yang paling dahsyat itu kalau sampai jatuh pada perbuatan fitnah. Fitnah itu beritanya sudah menyebar kemana-mana, ternyata bohong, ternyata tidak terbukti. Itu dosanya dan kutukannya bisa ke anak turun kita loh, beneran. Jadi bukan hanya di akhirat saja ancamannya, tapi juga di dunia sudah Allah turunkan itu adzabun alim. Adzabun alim itu sudah bukan hanya sekedar musibah biasa, tapi siksa yang amat menyakitkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir memberikan beberapa keterangan, memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan ayat tersebut, bahwa ayat ini ditujukan untuk memperbaiki etika atau ta'dib bahasa beliau, mendidik orang yang mendengarkan berita buruk, berita yang tidak baik, kemudian hatinya tergerak untuk menyebarkan atau menceritakan kepada orang lain. Hati-hati, fala yaksur, jangan berlebihan. Jangan sampai berlebihan dalam bercerita atau kepada siapa dia bercerita. Kita hanya boleh menceritakan
berita tersebut hanya kepada orang yang memang dia harus tahu tentang berita tersebut. Semisal seperti hakim, seperti pihak kepolisian, seperti orang tua korban, atau saksi-saksi yang harus diceritakan lebih jelas lagi tentang kronologi masalah. Tidak apa-apa ceritakan kepada mereka untuk membuktikan kebenaran tidaknya suatu kasus. Tapi kalau untuk bercerita ke khalayak umum, itu malah akan menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang yang sebetulnya mereka tidak tahu apa-apa tentang modus-modus kejahatan. Bisa jadi menjadi referensi bagi mereka untuk melakukannya. Ini sangat tidak baik. Apalagi banyak dibaca oleh anak-anak dan semacamnya. Dampaknya dari segi agama dan realita sangatlah tidak baik. Kemudian saya juga akan membacakan sebuah nasihat dari Rasulullah SAW, hadis yang juga ada di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tu'dzu ibadallahi wa la tu'ayyiruhum. Janganlah kalian menyakiti hamba-hamba Allah dan jangan caci maki mereka. Jangan jelek-jelekkan mereka. Wala tatlubu auratihim, jangan kalian cari-cari keburukan mereka. Fa innahu man talaba aurata akhihil muslim, karena barang siapa yang suka mencari kejelekan saudaranya yang sesama muslim, talaballahu auratahu hatta yafdahahu fi baitihi, maka Allah juga akan mencari-cari kesalahannya. Ya, kalau Allah tidak perlu mencari, artinya Allah akan membuka. Allah akan membuka segala kejelekannya. Allah sudah tahu semua kejelekan kita, tidak ada yang samar di mata Allah. Allah mengetahui zahir batin kejelekan dan kebusukan kita. Tinggal dibuka aja gitulah. Maksudnya talaballahu auratahu itu Allah akan menuntut kejelekan kita, Allah akan buka. Jadi hati-hati. Dari hadis ini kita sudah bisa merasakan betapa Allah itu tidak suka pada orang yang suka membuka kejelekan saudaranya, kecuali untuk tujuan-tujuan yang jelas. Misal tadi di pengadilan membuka kasus kepada hakim, kepada jaksa, kepada pihak kepolisian, atau kepada saksi dan semacamnya. Tapi kalau untuk kepada khalayak umum, ini sangat beresiko antara manfaat dan juga mudaratnya. Tidak ada satupun dalil yang mengajarkan kita untuk menyebarkan kejelekan, apalagi kejelekan atau berita-berita jelek yang masih belum pasti kebenarannya. Itu sudah sangat jauh sekali dari ajaran Islam, kecuali kita berceritanya internal orang-orang yang memang perlu untuk mengetahui berita tersebut. Atau kita sedang konsultasi hukum, bagaimana cara menanggapi suatu kasus, ada kasus ABC, kita tanyakan kepada seorang alim, kepada kiai, itu tidak apa-apa kita ceritakan kasusnya. Itu pun masih dianjurkan untuk tidak menyebutkan inisial. Ya, katakanlah si fulan, ada seseorang kasus begini, melakukan begini, itu bagaimana hukumnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ke khalayak umum, di grup, di sosial media, itu sangat miris sekali. Allah, coba ini diperhatikan, ada keterangan dari Imam Ibnu Katsir, faruddu al-umur ilaihi tarshudu, kembalikanlah segala urusan, hakikat segala berita tersebut kepada Allah, tarshudu, maka kalian akan lebih cerdas, artinya lebih bijak dalam menyikapi suatu berita. Karena Rasulullah juga pernah bersabda begini, kafa lil mar'i bil kidbi, cukup seseorang itu dikatakan seorang pendusta, ayyakula bikulli ma sami'a, apabila dia selalu menceritakan, selalu menyebarkan apa yang dia dengar. Setiap berita yang masuk ke telinga langsung keluar lewat mulut. Maka
Rasulullah mengatakan kafa lil mar'i bil kitbi. Dia sudah layak untuk disebut seorang pendusta. Ya, kalau semua berita masuk dia sampaikan padahal dia tidak melihat secara langsung, bukti-buktinya dia tidak bisa mencontohkan dan segala macam. Bahaya. Lebih baik kita sebut orang itu sebagai pendusta. Sayyidina Umar juga pernah dawuh begini. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Itu beliau tanpa menyebutkan syarat-syarat apa, sudah kalau banyak bicara banyak salahnya. Sudah itu aja. Artinya kita kalau bicara tuh jangan banyak-banyak, secukupnya dan dipikirlah sebelum berbicara satu kalimat, pikir betul-betul, pikir matang-matang. Pertama, benar atau tidak, dan yang kedua, bermanfaat atau tidak berita itu untuk disebarkan atau diungkapkan. Mungkin cukup sekian ya. Ini dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak lepas dari saling mengingatkan, saling memberikan nasihat sesama muslim tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Jadi kita tahanlah semangat untuk menyebarkan berita-berita yang tidak jelas atau berita-berita yang tidak baik. Berita baik sajalah sebarkan, berita-berita yang menggembirakan, berita-berita tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana kita bisa menjadi umat yang lebih baik, menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi. Itu lebih bagus daripada menyebarkan hal-hal yang tidak ada gunanya juga, berita-berita kriminal dan sebagainya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.